belajar bersama. Doa dimulai. Aidil Al-Afdan Nur. Faiz Pratama. Aldi Farid. Prayuda Aksa. Nadiansyah Pratama. Andra. Linda Rahayu. Nufarina Putri. Nur Ayunda Azzani. Andi Arisa Askaira. Sakit. Andi Naufal Akbar. Firly Maulana Putra. Masih ada yang ingat pengertian sholat rawatib? Masih ada? Coba baca bukunya. Siapa yang mau jawab? Besar suaranya. Sholat rawatib adalah selanjutnya macam-macam salat rawatib ada 2. Coba sebutkan. Yang pertama rawatib macam-macamnya. Yang pertama rawatib yang kedua, salat rawatib salat rawatib ba'diyah. Di dalam salat rawatib qabliyah, artinya salat rawatib qabliyah ada yang tahu? Salat sunat rawatib yang dilaksanakan sebelum. Kalau salat rawatib ba'diyah artinya salat sunnah rawatib ba'diyah, salat sunnah rawatib yang dilaksanakan sesudah dalam salat rawatib qabliyah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan atau
atau muakkad adalah ada dua. Yang pertama sholat berapa rakaat subuhnya? 2. Sebelum salat sedangkan pada salat sunnah rawatib qabliyah yang dianjurkan atau ghairi muakkad ada 4. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua 4 rakaat sebelum salat asar. Yang ketiga 2 rakaat sebelum salat maghrib. Yang keempat 2 rakaat sebelum salat isya. Kalau rawatib ba'diyah yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya atau muakkad ada 3. Yang pertama apa? Ya. Yang kedua? Ya. Yang ketiga? Lanjut buka halaman 210. Hikmah salat rawatib. Hikmah salat rawatib baik hikmah untuk kehidupan di dunia maupun untuk kebaikan di akhirat ada berapa ini ada. Yang pertama hikmah untuk kehidupan di dunia. Yang kedua hikmah untuk kehidupan di akhirat. Hikmah untuk kehidupan di dunia di antara hikmat yang kita dapatkan adanya ibadah salat rawatib, yaitu yang pertama apa? Yang pertama pembelajaran hidup tertib. Pertama bagian A. Pembelajaran hidup tertib. Yang kedua? Pembelajaran hidup disiplin. Ya, betul. Yang ketiga?
kita bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal. Yang keempat, kesehatan jasmani. Gerakan salat berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dampak baiknya terhadap tubuh juga seperti jadi olahraga. Semakin banyak bergerak, semakin banyak otot dan saraf tubuh kita memperoleh peregangan. Peregangan otot akan memacu peredaran darah dengan normal sehingga menyebabkan organ tubuh kita bekerja dengan optimal. Semakin banyak salat yang kita lakukan akan semakin membuat jasmani kita sehat. Jasmani kita sehat, rohani kita juga insya Allah kan sehat. Yang kelima, ya betul. Hikmat selanjutnya, hikmat untuk kehidupan di akhirat. Yang pertama, apa? Penyempurnaan sholat fardu. Salat fardu kita mungkin ada yang kurang mengenai ketentuan salat. Tentunya kita dianjurkan salat rawatib yang diangkat untuk melengkapi ya betul. Yang kedua, memperbanyak pahala. Semakin banyak sholat semakin banyak juga pahala. Menggugurkan dosa. Jadi kalau sholat sedikit gugur dosa seperti yang disebutkan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang sholat sunnah sudah maghrib 6 rakaat sebelum berbicara, maka akan diampunkan baginya dosa 50 tahun. Jadi yang melaksanakan sholat rawatib maghrib 3 rakaat, sholat maghribnya melaksanakan 3 rakaat berarti gugur dosa 50 tahun. Jadi kalau 2 hari 100 tahun. Jadi kalau hari-hari banyak nih. Banyak kita. Yang selanjutnya, selamat dari api neraka. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari api neraka. Selanjutnya, mendapatkan surga. Siapa yang salat 2 rakaat sesudah maghrib sebelum berbicara, maka dicatat di surga lilin. Selanjutnya, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dapat menjaga 2 rakaat sebelum subuh kecuali orang yang taat beribadah. Rasulullah SAW menganjurkan untuk membaca surat pendek ketika melaksanakan salat rawatib fardhiyah. Hal ini ada hikmat dan nilai yang bisa kita petik. Hikmatnya adalah Rasulullah ajarkan kita untuk menghormati mereka yang enggan melaksanakan salat rawatib. Artinya mereka tidak terlalu lama menunggu untuk melaksanakan salat fardu.
sambil menghadap kiblat. Lihat gambarnya, untuk laki-laki gambarnya berdiri tegak ada di buku. Coba untuk perempuan juga ada di gambarnya. Takbiratul ihram mana ya? Yang dimaksud mana? Takbiratul ihram. Mana yang dimaksud takbiratul ihram? 214. Mana yang dimaksud takbiratul ihram? Kami mengangkat tak? Yang ketiga berdiri bersedekap membaca doa iftitah, membaca Fatihah dan surat pendek. Sudah hafal surat Al-Fatihah? Doa iftitah? Hafal? Surat pendek ada juga yang hafal? Yang sudah pintar menggaji pasti hafal. Ada yang sudah mulai mengaji? Ada? Yang belum mengaji mulai masuk mengaji kalau kelas 3 ditargetkan nanti kayak ditargetkan sudah ukuran besar, oke? Kalau ruku bagaimana? Kalau ruku bagaimana? Coba yang tanya kalau ruku 215. Ruku bagaimana?
ulang salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.